Pemirsa, kini kita akan kembali memantau situasi terkini dari pintu air atau Bendung Katulampa Bogor dan Jawa Barat. Di sana masih ada Erik Himawan. Erik, dengan tingginya curah hujan di wilayah Puncak dan juga Bogor, bagaimana dengan prediksi banjir di DKI Jakarta mencermati data-data yang ada di Bendung Katulampa? Erik. Ya, Egan, berdasarkan informasi, tadi kami juga pada segmen pertama sempat mewawancari Kepala Pintu Air Katulampa Bogor, Jawa Barat, Pak Andi Sudirman. Memang pada saat ini diprediksikan musim hujan itu akan tiba pada Januari hingga Februari 2016 yang akan datang, ataupun sekitar 1 bulan lagi, Egan. Dan saat ini juga berdasarkan data yang mereka miliki, saat ini kondisi ataupun debit air yang ada di pintu air Katulampa ini tidak stabil. Kadang-kadang terjadi pada siaga 2, 3, bahkan 2 minggu yang lalu itu terjadi pada siaga 1, di mana ketinggian air lebih dari 200 cm. Inilah yang menjadi data dari pintu air Katulampa yang memang diprediksikan musim hujan akan tiba sebentar lagi, Egan. Ya, Erik, kalau kita cermati dulu Bendung Katulampa ini berfungsi untuk mengairi areal persawahan dan juga melakukan pengaturan air. Namun kemudian fungsi itu sudah tidak bisa lagi dilakukan oleh Bendung Katulampa ini. Mungkin Anda bisa menjelaskan mengenai hal ini, Erik. Ya, Egan, benar sekali. Memang Bendungan Katulampa ini telah berdiri sejak hampir 100 tahun yang lalu, ataupun tepatnya pada tahun 1919. Dan fungsi bendungan namun hanya berperan sebagai pos pemantau. Bisa saya jelaskan sedikit, Egan, di sini Bendungan Katulampa ini mulai dioperasikan pada tahun 1911. Menyusul banjir besar melanda Jakarta pada tahun 1872. Ketika itu, selain untuk memantau debit Ciliwung, Bendungan Katulampa juga difungsikan sebagai sarana irigasi untuk mengairi lahan persawahan yang ada di sisi kiri dan kanan dari bendungan. Jika masuk musim hujan, bendungan ini bisa menampung air hingga debit 630.000 liter air per detik dan pernah mencapai ketinggian hingga 250 cm pada periode banjir besar pada tahun 1996, 2002, 2007, dan 2010. Atau bisa kita sebut juga pada banjir 5 tahunan. Selain itu, Bendung Katulampa juga pernah menjadi sumber air bagi lahan persawahan seluas lebih dari 2.000 hektar. Namun saat ini, semua lahan persawahan tersebut hampir tidak tersisa, berubah menjadi pemukiman. Kini Bendungan Katulampa hanya berfungsi sebagai pemantau ketinggian air saja dan tidak digunakan untuk mencegah atau mengurangi banjir yang bisa datang ketika musim hujan tiba. Ketinggian air yang melewati bendungan ini akan dicatat dan dikirim ke bendungan yang ada di Depok dan petugas pintu air Manggarai. Dari catatan tersebut bisa diperkirakan bahwa air akan datang ke Jakarta dalam waktu sekitar 3 hingga 4 jam. Sehingga dengan begitu, masyarakat terdampak bisa mengantisipasi sedini mungkin datangnya banjir dari Bogor, Jawa Barat. Ya, Egan, demikian laporan kami langsung dari pintu air Katulampa Bogor, Jawa Barat. Kita kembali ke studio. Baik, Erik, terima kasih atas informasinya mengenai Bendung Katulampa. Semoga Bendung Katulampa ini bisa terus dipelihara karena perannya begitu strategis dalam memantau aliran air yang bisa mencapai Jakarta dalam beberapa jam.